Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Tris Aprilia Hapsari dengan NPM 211000243. Di sini saya akan bertugas menjadi moderator. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, ada Sally Fitri dengan NPM 211000236. Yang kedua, ada Dimas Surya Herlambang dengan NPM 211000242. Dan yang terakhir ada Yasmin Alia dengan NPM 211000265. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi maraknya gangster atau geng motor yang berada di Kota Bandung. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Dimas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dulu, bahwa gangster adalah salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kenakalan remaja dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, maupun dari jenis kegiatan yang dilakukannya. Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua aspek yang ada di pada remaja, baik itu karakter, perkembangan perilaku, dan lingkungan pergaulannya. Dari aspek kemunculannya, gangster berawal dari rasa kesetiakawanan dan kebersamaan yang tinggi antar sesama anggota, yang sebagian besar adalah remaja. Yang disayangkannya, kesetiakawanan tersebut berkembang mengarah pada kegiatan yang negatif gitu. Adapun karakter anggotanya bahwa mayoritas dari anggota gangster adalah remaja laki-laki. Nah, remaja ini tuh tertarik untuk masuk gangster karena beberapa faktor seperti keinginan untuk diakui oleh teman-temannya, kemudian untuk dalam merasa memiliki keluarga yang baru yang selalu ada dalam keadaan senang maupun susah. Next. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah dari kasus ini, yaitu yang pertama ada apa penyebab maraknya gangster yang meresahkan di Kota Bandung, kemudian ada apa dampak dari adanya gangster di Kota Bandung, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap gangster yang meresahkan di Kota Bandung, dan yang terakhir bagaimana solusi agar mengurangi tindakan kriminal yang dilakukan oleh gangster. Next. Nah, selanjutnya adalah apa penyebab maraknya gangster yang meresahkan di Kota Bandung. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi, tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana orang tersebut berada. Pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, karakter, serta kepribadian seseorang. Karena jika seseorang bergaul dengan orang baik, maka perbuatan mereka pasti baik pula. Dan apabila mereka bergaul dengan orang yang senang melakukan perbuatan buruk, maka besar kemungkinan akan ikut terjerumus dalam melakukan hal buruk. Kemudian ada faktor dari aktivitas. Nah, pada umumnya orang-orang geng motor ini sering melakukan perkumpulan di suatu tempat yang mereka anggap sebagai rumah kedua, hingga melakukan aktivitas secara bersama-sama atau bergerombol dan terkadang menuju arah yang negatif. Nah, banyak sekali alasan yang menyebabkan remaja, khususnya laki-laki, tertarik untuk masuk ke dalam geng motor, di antaranya seperti menemukan jati diri sebagai laki-laki dan juga kebutuhan untuk bersosial dengan teman sebayanya. Selain itu, geng motor merupakan salah satu sarana atau cara bagi remaja dalam mengisi waktu yang luang, misalnya setelah lelah kegiatan sekolah, atau dengan bergabung dengan geng motor, remaja merasa mendapatkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan beban pikiran selama mereka berkegiatan sehari-hari. Kemudian mereka bisa mendapatkan status, melakukan aksi-aksi kebersamaan, ikatan persahabatan, simpati, kasih sayang, hargai, dan rasa aman dan terlindungi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sally.
Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Bandung. Juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu yang pertama, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat berdampak terhadap bertingkah laku dan sikap masyarakat. Tingkat pendidikan seorang merupakan hal yang penting untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan tanggapan atau pendapat seseorang dalam memberikan atau merespon sesuatu hal dan membentuk pola pikir dalam pergaulannya. Kemudian yang kedua itu kurang tegasnya aparat penegak hukum. Maraknya gangster yang bernuansanya kejahatan banyak sekali terjadi di Kota Bandung seperti tindakan pembacokan, konvoi, ugal-ugalan, dan juga tawuran antar kelompok masih sering terjadi. Hal tersebut disebabkan kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menangani tindakan-tindakan tersebut, karena kebanyakan didominasi oleh remaja yang masih belum cakap umur untuk ditindak pidana sebagaimana mestinya. Terkadang hukuman yang diberikan masih terbilang ringan seperti diberi kurungan dan juga teguran. Kemudian yang ketiga itu faktor keluarga. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam suatu masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya sebagai pelindung bagi setiap anggota keluarga merupakan unit sosial ekonomi tempat untuk menumbuhkan dasar bagi kaidah pergaulan hidup, merupakan wadah bagi proses sosialisasi awal. Dan yang keempat, faktor media massa. Tayangan di televisi ditengarai telah mempengaruhi munculnya perilaku negatif di kalangan remaja. Tak jarang aksi kekerasan yang mereka tonton menjadi contoh bagi mereka untuk mereka lakukan pada kehidupan sehari-hari. Kata-kata kasar dan aksi sadis yang kerap kali ditayangkan oleh televisi seringkali ditiru oleh remaja. Dan yang terakhir, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor ekonomi. Pengaruh dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis, sehingga ada hubungan antara bangunan ekonomi masyarakat dengan kejahatan. Stefan Horwitz mengatakan bahwa ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, yaitu bersumber dari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala tetap, pengangguran biasa, dan kekhawatiran dalam hal itu berpindahnya pekerjaan dari tempat ke tempat lain, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya. Next. Kemudian, apa dampak dari adanya gangster di Kota Bandung? Yang pertama, pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran antar geng motor, pengerusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembacokan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan, sampai pada pembunuhan. Tidak hanya melakukan aksi kejahatan, tetapi juga para anggota geng motor tersebut membawa senjata tajam, minuman keras, sehingga banyak ketakutan yang dirasakan oleh warga masyarakat, terutama yang sering keluar malam di atas jam 12 malam. Tindakan-tindakan dari kriminal terkadang membuat sebagian warga masyarakat was-was ketika akan keluar malam karena biasanya geng motor berkeliaran di tengah malam dengan melakukan konvoi dan terkadang sambil membawa senjata tajam. Kemudian, bagaimana penegakan hukum terhadap gangster yang meresahkan di Kota Bandung? Upaya penanggulangan terhadap para pelaku pelanggaran usia muda, khususnya geng motor, dengan memerhatikan berbagai kekurangan dan kelemahan dari penerapan sanksi pidana, serta mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan generasi muda, kiranya penerapan jalur non-penal dan perlu dipertimbangkan secara sesama. Secara umum, para ahli berpandangan bahwa motivasi seorang anak dalam melakukan pelanggaran hukum sangatlah berbeda dengan motivasi melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa. Atas dasar itu, maka pendekatan yang dipakai dalam upaya penanggulangan pun harus berbeda. Dengan memerhatikan kondisi psikologis anak, upaya penanggulangan para pelanggar usia muda akan lebih rasional apabila dilakukan dengan upaya-upaya non-penal. Dalam melaksanakan operasi di daerah-daerah yang dipandang rawan dengan pelanggaran yang dilakukan geng motor, pihak kepolisian mendata semua pelaku pelanggaran dengan mengklasifikasikan bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Bagi pelaku yang tidak terbukti melakukan pelanggaran berat, pihak polisi melakukan
pendataan dan pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan, maka dilanjutkan dengan proses pembubaran dan pengunduran diri dari keanggotaan geng motor yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah disusun agar pembubaran dan pengunduran diri tersebut betul-betul keluar dari hati nurani anggota geng motor. Tahapan yang dilakukan pihak kepolisian meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melakukan pemanggilan kepada seluruh orang tua atau pihak keluarga Kapolres Bandung untuk mendapatkan pengarahan langsung dari Kapolres Bandung tentang bahaya aksi geng motor, serta menjemput anggota geng motor yang dipulangkan setelah dilakukan identifikasi dan tidak terlibat dalam tindak pidana. Upaya lainnya juga dilakukan Polres Kota Bandung dalam penanganan geng motor adalah melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pelayanan yang bersifat administratif. Kepada anggota geng motor, pihak kepolisian tidak melayani dan memberikan permintaan surat keterangan berkelakuan baik, memberikan rekomendasi atau surat keterangan lain yang dibutuhkan sebagai persyaratan mencari pekerjaan, termasuk menolak mantan geng motor yang melamar menjadi polisi. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yasmin. Baik, terima kasih Sally. Selanjutnya, bagaimana solusi agar mengurangi tindakan kriminal yang dilakukan, yaitu melalui edukasi untuk anggota geng geng motor, anak di bawah umur. Sekolah bisa mengadakan edukasi kepada para murid untuk mencegah siswa atau siswinya ikut ke dalam suatu komunitas atau kelompok motor atau kenakalan. Untuk anggota geng dewasa, sebaiknya dilakukan penyuluhan di setiap desa agar tidak masuk atau turut serta ke dalam suatu komunitas atau kelompok yang melakukan tindak kriminal. Peran orang tua dalam pencegahannya memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap anak. Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Selanjutnya adalah patroli. Patroli bisa dilakukan oleh pihak Linmas di berbagai desa untuk memelihara kondusivitas di lingkungan masing-masing. Patroli pun dilakukan oleh pihak berwenang atau polisi untuk menertibkan masyarakat yang masih berkeliaran pada malam hari atau berkumpul pada malam hari, bukan atas dasar kepentingan. Sosialisasi terhadap masyarakat memberikan sosialisasi umum yang notabene sering menjadi korban dari tindak kejahatan merupakan hal yang wajib dilakukan. Yang selanjutnya, bagaimana solusi agar mengurangi tindakan kriminal yang dilakukan gangster, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan yang dilakukan gangster. Dilakukan tindakan yang tegas agar para pelaku merasa kapok dan jera, terutama terhadap para remaja yang terkadang karena hukumannya biasanya terbilang ringan, sehingga mereka merasa tidak jera akan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Trisa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu kejahatan geng motor bermula dilakukan pada malam hari usai aksi balapan liar atau pada saat anggota geng motor sedang berkonvoy. Kriminalitas geng motor juga dilatar belakangi oleh doktrin-doktrin sesat, misalnya memusuhi polisi, melawan orang tua, dan doktrin yang tidak kalah sesatnya adalah melakukan pembacokan, pengeroyokan, pemukulan, sampai dengan pembunuhan terhadap lawan kelompoknya. Geng motor yang didominasi oleh remaja di Kota Bandung begitu marak dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindakan kejahatan geng motor tersebut, sehingga pelaku merasa tidak jera. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.